Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, yakni dari tahun 1966 sampai 1998. Latar belakang lahirnya Orde Baru, aksi-aksi Tritura. Pada tanggal 10 Januari 1966, terjadi suatu peristiwa sejarah yang dikenal dengan sebutan aksi Tritura. Gerakan ini dipimpin oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disebut KAMI. Aksi tersebut dimulai dari pekarangan Fakultas Kedokteran, Kampus Salemba Universitas Indonesia. Tritura, 3 tuntutan rakyat tersebut berisi sebagai berikut. 1. Bubarkan PKI. Dan yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI. Dan yang terakhir, turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Aksi Tritura didahului dengan suatu upacara yang diikuti oleh pimpinan resimen para komandan Angkatan Darat Kolonel Sarwo Edi Wibowo beserta staf. Sejak itu, kejadian lain nyusul-menyusul, yang akhirnya keluarlah surat perintah 11 Maret 1966 yang tercatat sebagai titik awal Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan masa yang ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966 Super Semar oleh Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Letjen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan, Keamanan, dan Ketertiban. Pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno resmi mengundurkan diri, dan 12 Maret 1967, pengemban Super Semar ditetapkan oleh MPRS sebagai presiden. Kemudian, sesuai dengan hasil sidang umum MPRS, pada 27 Maret 1968, selain sebagai presiden, Soeharto juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Selama kepemimpinan Soeharto, terdapat beberapa kebijakan, yang mana antara lain adalah stabilisasi politik keamanan, stabilisasi ekonomi, dan pemilihan umum. Oke, masuk ke stabilisasi politik dan keamanan, yang mana sebagai dasar sebuah pembangunan. Stabilisasi politik pada masa Orde Baru dilakukan dengan langkah-langkah berikut, antara lain, pertama, membentuk Kabinet Pembangunan 1. Program kerja yang dari Kabinet Pembangunan 1 disebut dengan Pancakrida, yang mana pertama, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat suksesnya repelita dan pemilu, menyusun dan merencanakan repelita, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya Juli 1971, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis sisa-sisa PKI, melanjutkan pembersihan aparatur negara dari unsur PKI. Yang kedua adalah pembubaran PKI. Guna menjamin keamanan, pemerintah Orde Baru melakukan hal-hal berikut, yakni pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan kukuhnya ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. Hal tersebut disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Setelah pemilu 1971 dilakukan penyederhanaan jumlah partai, tetapi bukan berarti menghapus partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan atau fusi. Penggabungan tersebut menghasilkan 3 kekuatan sosial politik sebagai berikut. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang merupakan fusi dari kelompok partai politik Islam. Yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia atau biasa disingkat PDI, merupakan fusi dari kelompok partai politik yang bersifat nasionalis. Dan yang ketiga adalah Partai Golongan Karya atau yang bisa disingkat Golkar. Stabilisasi dan penyeragaman pemahaman Pancasila. Guna mendukung program Orde Baru, yaitu pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataan P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Tujuan penataan P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penerapan Dwifungsi ABRI. Guna menciptakan stabilitas politik, maka pemerintah menempatkan peran ganda pada ABRI, yaitu sebagai peran Hankam atau pertahanan dan keamanan, dan Sospol atau sosial politik.
peran ABRI dikenal dengan dwi fungsi ABRI. Peran tersebut dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR atau DPR dan DPRD. Mereka mendapatkan jatah kursi dengan pengangkatan pertimbangan dan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Pembangunan pada masa Orde Baru dilakukan secara bertahap, yaitu jangka panjang mencakup periode 25-30 tahun dan jangka pendek mencakup periode 5 tahun atau yang biasa disingkat sebagai pelita atau pembangunan 5 tahun. Pelita merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang. Selama masa Orde Baru terdapat 6 pelita, yaitu sebagai berikut. Pelita 1 dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Tujuan pelita ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Pelita 2 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Pelaksanaan Pelita 2 cukup berhasil. Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal Orde Baru, inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita 1 laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya, pada tahun keempat Pelita kedua, inflasi turun menjadi 9,5%. Pelita 3 yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita 3 pembangunan masih berdasarkan pada trilogi pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan 8 jalur pemerataan, yakni adalah A. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Pelita 4 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Pelita 5 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun. Pelita 6 dilaksanakan pada 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh. Mampus cuy. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Dampak kebijakan politik. Dampak positif. Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dampak negatif. Dampak negatif dari kebijakan politik pemerintah Orde Baru adalah otoritarianisme, merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat. Yang kedua, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada masyarakat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. 3. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR, Soeharto selalu terpilih. Dan yang keempat, demokratisasi yang terbentuk berdasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR dan DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. 5. Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. 6. Dwi fungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan terisi oleh personel TNI dan Polri. Dan yang terakhir, kondisi hukum lebih payah karena penegakan hukum yang sangat lemah. Hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa,
sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat. Dampak kebijakan ekonomi. Dampak positif yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Dan untuk dampak negatifnya sendiri antara lain A. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. B. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan atau marginalisasi sosial, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. Pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Anjay. Sekian pembahasan dari kami. Sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.